Apalagi mau klarifikasi nggak penting. Walaupun diklarifikasi juga percuma. Saya sudah dihujat se-Indonesia, bahkan seluruh dunia mungkin. Padahal orang nggak tahu itu video bukan untuk Mbak Fitri, berkali-kali saya katakan. Bahkan saya bikin video, saya nggak tahu waktu saya bikin video pas marengin persamaan dengan lagi viralnya Mbak Fitri. Jadi mohon maaf, itu video bukan untuk Mbak Fitri. Ya, ini karena teman saya ini masuk SMS, kaget banyak teman-teman saya yang masuk SMS, bahkan keluarga saya pun telepon. Nggak apa-apa, saya sudah terima kesalahan saya, walaupun itu bukan untuk Mbak Fitri, karena video saya banyak dipotong-potong oleh netizen. Ya, nggak apa-apa, saya sudah terima, ikhlas. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9, yang tentunya dalam video kali ini terkait ada seorang mama yang sempat berbuat julid terhadap Melda Sapitri yang sempat viral, di mana saat ini seorang kreator mama tersebut mendapatkan hujatan dari para netizen yang mendadak viral. Karena ia juga sempat mengatakan Mbak sampean viral di beranda FB ku penuh dengan sampean kabeh. Ustazah ora klarifikasi, cah iki mung ceramah. Kom Mbak Fitri, koe ki nyenggol Imelda ndeng. Ini ungkapan salah satu mama tersebut yang merasa kalau dirinya benar-benar iri sepertinya. Melihat Mbak Melda Sapitri yang diceraikan suaminya pada saat itu yang tengah viral, dan pada saat itu suaminya yang baru saja lulus dari P3K yang akhirnya mendapatkan dukungan penuh dari kaum hawa termasuk mama, tetangga, dan mungkin di balik itu semua ada orang yang benar-benar tidak pernah suka terhadap Imelda Sapitri, dan kita sudah mengetahui sendiri mama ini yang sempat memberikan sebuah cuplikan video dan mengunggahnya di sosial media. Ternyata ia merasa tidak terima dan akhirnya ia pun klarifikasi saat ini. Lalu bagaimanakah video-videonya yang sempat viral pada saat itu? Mari kita simak videonya berikut ini, guys. Kamu baru diselingkuhin oleh suami saja sudah kuar-kuar di live menjual kesedihan, di tetangga-tetangga menjual kesedihan. Baru diselingkuhin lalu jual kesedihan. Anak jadi apa? Anak jadi apa coba? Untuk apa? Untuk modal jual kesedihan. Mbak Fitri lagi viral karena diusir oleh suaminya, disangkut pautkan dengan motif video saya, malah difitnah sama netizen geblek ya. Disangkanya buat Fitri sorry ya, bikin video tentang janda berkelas, disangkanya katanya salama. Sorry, netizen Indonesia memang kayak gitu ya, cari cuannya ya, cari cuannya kayak gitu ya, otak dan logikanya nggak ada. Terus yang komentar juga Masya Allah. Lalu tahun 2025 adalah tuh yang di atas. Ya, Melda Sapitri. Dia rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati orang-orang banyak. Tenaga masih ada selagi masih waras, anti jadi pengemis. Apalagi jadi pengemis di media sosial, anti jadi orang minta-minta. Jadi sorry saja kalau saya katanya menyenggol artis-artis TikTok, menyenggol orang yang lagi viral. Sorry, saya menyenggol siapa? Saya nggak menyenggol siapa-siapa. Lalu tahun 2000. Sebelumnya mohon izin stage dulu ya Bu ya, karena videonya Ibu itu lewat di berandaku Bu. Karena apa? Karena aku juga mengikuti kasusnya Kak Melda ini ya Bu ya. Bukannya Kak Melda itu tidak tahu malu Bu untuk mengumbar aib keluarganya, tapi karena videonya Kak Melda itu sudah viral, jadi tentunya itu para netizen kan juga ingin tahu Bu itu asal mulanya kayak mana. Sama seperti aku ya Bu ya. Dan Ibu itu jangan asal ngomong. Dia wanita nggak tahu malu di tahun 2025.
ibu aja yang pengen viral ya kan, tapi nggak tahu gimana caranya viral baik-baik. Bener nggak sih Bu? Aku seorang istri dan juga seorang ibu. Aku tahu Bu apa yang dirasakan Kak Melda itu Bu ya. Dia sudah bertanggung jawab untuk melunaskan hutang suaminya Bu. Dia membanting tulangnya sendiri Bu, demi mencukupi kebutuhan keluarga dan juga anak-anaknya ya Bu ya. Dan anaknya Bu masih kecil-kecil, ibu tahu sendiri ya kan ya. Jadi Bu tolong ya Bu, kalau mau berkomentar itu tolong komentarlah yang baik-baik Bu. Jangan komentar yang asalnya plus dan menghujat. Kalau ibu itu nggak tahu aslinya tuh kayak gimana gitu loh Bu ya. Ibu sendiri juga seorang wanita, juga seorang istri, juga seorang ibu. Ya masa ibu sendiri tuh juga nggak merasa kasihan apa? Ibu sendiri tuh nggak tahu gimana perasaannya Kak Melda. Coba bayangin aja Bu, kalau ibu sendiri yang nasibnya seperti Kak Melda bagaimana? Apakah ibu kuat? Ya Bu ya, tolong kalau berucap itu tolong dijaga ya Bu ya. Kalau ingin viral, tolonglah virallah secara baik-baik ya Bu ya. Terima kasih, itu saja sih Bu ya tanggapan saya. Assalamualaikum. Yang katanya saya suka julitin orang. Mbak, saya tidak pernah menjulitin orang. Saya pun tidak pernah punya masalah di media sosial dengan orang. Saya pun tidak pernah ikut viral. Apa yang sekarang lagi viral. Dan saya pun alhamdulillah tidak mencari cuan di TikTok. Ibu-ibu ini menyindir Mbak Melda Safitri, ngatainnya menjual kesedihan. Loh Bu, itu terserah orang Bu. Ibu jangan suka-suka ngatain orang Bu, ya. Malahan lebih dosa Bu, itu suka-suka orang Bu. Mau apa, mau jungkir balik ya terserah Bu ya. Oke guys, dia itu ya tetangganya dia, bukan dia. Lu nggak lihat dia nangis sesegukan di dalam mobil, terus lu banding-bandingin dengan penderitaan lo itu kan? Apa sih mau lu iri banget ya sama dia ya? Kelihatan banget irinya. Lu pengen dikasih duit juga sama Sheila Sophia, pengen dikasih umroh juga. Malu, nggak gitu caranya ngejatuhin orang, seolah-olah penderitaan lu paling gede. Mbak Fitri lagi viral karena Nah, tantrum kan, makanya Mbak ya. Aku cuma enggak membuli, enggak menasehati. Cuman ya dari viti-viti kamu itu, setiap vitimu itu mengandung apa? Mengandung kayak orang ceramah, kayak ustazah, sedangkan kamu itu tidak mencerminkan, selalu menyenggol orang. Satu, menyenggol orang apa? Ini perselingkuhan. Malah kamu bilang, Mbak, baru digituin aja kok, udah jual kesedihan, udah jual anak-anak kesedihan sama tetangga. Padahal di situ loh kamu sendiri juga menceritakan diri kamu sendiri. Kalau kamu cerita sama Allah, nggak mungkin kamu cerita permasalahan kamu di sosial media. Satu. Kedua, itu berandamu itu, sosial mediamu itu seolah-olah sok-sokan kayak ustazah, menceramahkan, tapi tidak mencerminkan, tapi menyenggol orang. Semua orang katanya dosa, yang LDRan dosa, malu-maluin, nyiumin HP, dia itu nyiumin layar HP, malu-maluin. Kamu itu secara tidak langsung itu munafik, secara tidak langsung itu menyenggol orang. Dan di situ lagi ada lagi katanya pacarnya itu nggak boleh nafkain anak-anaknya karena tidak kewajibannya. Mbak, kamu itu punya mulut dijaga. Sekarang kamu viral masalah perselingkuhan, ya iyalah netizen. Kan aku bilang 90% wanita di Indonesia, wanita di dunia itu korban perselingkuhan. Tahu kan di situ? Dan kamu itu katanya videonya dipotong-potong di ini, di itu. Padahal kamu itu sampai panjang lebarnya nggak ada yang motong. Karena kamu bilangin Mbak, baru diselingkuhin udah seperti itu. Mbak, bukannya kamu sesama wanita mensupport. Dan netizen itu dibilangnya goblok. Apa netizen itu? Nggak mendukung semua perselingkuhan karena dia merasakan, bukan sakit hati juga, merasakan sebagai wanita. Dan kamu kayak orang maidoi, kayak orang ngata-ngatain dengan perselingkuhan, apalagi tuh punya anak. Mbak, kamu itu Mbak
di sosial mediamu itu seperti ustazah, tapi selalu menyenggol orang, selalu ngurusin orang, selalu ngata-ngatain dosanya orang. Mbak, hidup di dunia ini, ya kalau orang inget dosa, nggak mungkin. Yang namanya kita manusia itu nggak ada yang sempurna, Mbak. Kata pepatah orang Jawa mah, sempurna itu bukan malaikat, sempurna itu bukan setan, dan tidak sempurna itu bukan malaikat juga. Orang kok selalu maidoin orang, Mbak. Sekarang netizen dibilang goblok. Jangankan kamu, artis-artis saja. Tuh Gus Miftah tahu kelakuannya. Sampai semua netizen menggorengnya. Sampai semua netizen sama membulinya. Seorang Gus Miftah loh. Apalagi kamu. Sekarang udah viral. Kata ini keluarga saya, ini terserah. Terus kamu bilang, masa manusia harus memuja manusia? Enggak juga, Mbak. Kata-katamu itu enggak mencerminkan. Siapa juga? Katanya manusia mengidolakan manusia. Maaf, sorry. Sekarang kamu ngatain netizen goblok. Mbak, kamu itu mencerminkan enggak sih kalau berbicara? Itu secara tidak langsung kamu munafik, kamu menyenggol orang, kamu ngata-ngatain orang. Sekarang aja kamu, ada manusia mengidolakan manusia, ini itu. Kayak ini orang dosa, astagfirullahaladzim. Kata saya, astagfirullahaladzim. Kamu itu, Mbak, makanya di sosial mediamu itu, kalau belum mencerminkan dirinya sendiri, jangan nyenggol-nyenggol orang, jangan menceramain orang. Setiap kamu orang dosa, ini dosa, itu dosa. Kalau manusia ingat dosa itu, Mbak, ingat dosa, nggak mungkin melakukan sesuatu apapun. Kita lagi tidur aja, Mbak, udah dicatat di malaikat dosanya. Tapi alangkah baiknya kita merubahnya. Cuman nggak kayak kamu, selalu dikoar-koiri, ini dosa, itu dosa, dicerminkan, dikata-katain, nggak juga, Mbak. Ya itulah cangkemmu, mulutmu. Kita mengetahui sendiri ada beberapa ibu-ibu yang memang sempat kesal terhadap salah satu mama yang sempat julid dan menyindir keras terhadap Imelda Sapitri. Padahal selama ini kita sudah mengetahui sendiri tentang adanya budaya kewanitaan yang benar-benar merasa tersakiti. Ada satu orang wanita yang disakiti oleh suaminya setelah lulus P3K. Akhirnya beberapa netizen selaku kaum hawa yang merasa tidak terima dengan adanya perlakuan dari mama yang satu ini. Nama Imelda Sapitri ini memang mendadak ramai dibicarakan di media sosial setelah videonya menjadi bahan perbincangan. Para emak-emak di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam video yang beredar tampak beberapa ibu rumah tangga tengah berkumpul dan menyuarakan suara seorang wanita. Namun ada juga salah satu emak-emak yang bekerja di luar negeri sana menjadi sosok TKW. Ia sempat menyindir keras terhadap Imelda Sapitri yang sudah menjual kesedihan, yang sudah menjual nama anaknya. Apakah benar seperti itu? Padahal para netizen di sini sudah mengetahui asal usul tentang konflik masalah rumah tangga Mbak Melda Sapitri bersama dengan sang suami. Menurut keterangan warga, kejadian ini bermula ketika Melda mengunggah video dirinya. Padahal ini bukan mengunggah video dirinya, melainkan ada salah satu tetangga yang sempat memvideoin terhadap Mbak Melda Sapitri yang akhirnya sempat viral. Mengenakan gaun pesta dalam sebuah acara pernikahan penampilan elegan, Melda rupanya memicu komentar beragam sebagai memuji, namun tak sedikit pula yang melontarkan sindiran keras. Namanya juga Ili kali ya biasa aja kok, cuma datang ke acara teman, ujar Melda saat dihubungi awak media. Meski menjadi sasaran julid, Melda mengaku tidak ingin memperpanjang masalah. Ia memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan mengabaikan komentar negatif. Dan ia memang selama ini sempat menceritakan ketika adanya klarifikasi di YouTube-nya Denny Sumargo yang saat itu sempat memberikan keterangan soal masalah konflik rumah tangga dirinya bersama dengan Denny Sumargo. Sebenarnya ia juga tidak mau menceritakan soal rumah tangganya, namun karena memang media sudah mendapatkan beberapa berita mengenai perihal Mbak Melda Sapitri, akhirnya Denny Sumargo sempat mengundang Mbak Melda untuk melakukan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Dan bahkan kita tahu sendiri
Mbak Melda Sapitri sempat mendapatkan sumbangan dari Sela Sauki selaku CEO terbesar di Aceh, dan dia pun memberikan uang gepokan, entah itu berjumlah banyak, yang pada intinya uang tersebut diberikan kepada Mbak Melda Sapitri untuk buat modal usahanya. Dan mudah-mudahan dibalik itu semua menjadi hikmah dan hidayah bagi kita semua, para kaum Hawa, para kaum Adam, agar supaya kita bisa menjalin bahtera rumah tangga yang cukup lebih harmonis. Kasus Melda Sapitri ini memang menjadi pengingat bahwa budaya julid atau bergosip masih sering terjadi di masyarakat, terutama di era media sosial, di mana setiap unggahan bisa dengan cepat menyebar dan memicu opini publik, guys. Oke, mari kita simak video selanjutnya, guys. Duit udah deh, nggak usah pikirin, ya. Ya, ingat kegantengan hanya sementara, kebutuhan hidup adalah selama hidup.